326 ke bintang Changlan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, alam semesta virtual, teluk 9 bintang di Pulau Black Dragon Mountain. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir duduk mengelilingi meja dan menghadap ke layar. Ada banyak informasi bagi mereka yang ingin mengikuti ujian Raine Mercenari Semesta. Semua ujian trainee Mercenari Semesta diambil di dunia penguasa sektor. Di dalam dunia penguasa sektor, selain bahaya yang secara alami ditemukan di dalamnya, bahaya terbesar adalah anggota lain yang mengikuti ujian. Perampokan dan pembunuhan dapat terjadi kapan saja, dan orang-orang dapat mencuri objek item Anda. Saat Luo Feng membaca peringatan itu, dia mengerutkan kening. Jika seorang pemula tingkat bintang 2 atau 3 berpartisipasi dalam ujian pelatihan, kalian harus mencari prajurit tingkat bintang 8 atau 9 untuk membentuk pasukan. Dengan begitu, kalian setidaknya dapat mempertahankan diri terhadap mereka yang ingin mencuri dari kalian. Apapun yang terjadi, jangan langsung masuk hanya dengan tingkat penjelajah bintang 1 dan 2. Bahkan jika kalian beruntung dan menemukan barang yang kalian butuhkan, barang-barang itu akan dicuri begitu saja. Setelah Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir selesai membaca, mereka semua saling bertukar pandang dan terdiam. Jadi, yang paling berbahaya dalam ujian adalah peserta lainnya. Dewa Petir menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalian tidak akan pernah bisa memprediksi sifat orang lain, kata Hong dengan serius. Untungnya kita punya 2 pelayan, meskipun Luo Feng merasa sedikit tertekan, dia tidak terlalu gugup. Karena ketika dia pergi, Luo Feng membawa 2 budak tingkat bintang 9 bersamanya untuk berjaga-jaga jika mereka mendapat masalah. Ingatlah bahwa dia membeli sekelompok budak tingkat bintang 9. Dari keduanya, salah satunya adalah pembaca roh sementara yang lain adalah seorang petarung. Dan keduanya adalah yang paling luar biasa. Luo Feng mewariskan metode pelatihan rahasia Sekte Yun Mo kepada kelompok tingkat bintang 9 ini. Karena mereka adalah budak, tentu saja tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan, itulah sebabnya Babata tidak menghentikannya. Membentuk regu dengan tingkat bintang 8 atau 9. Dewa Petir tertawa, haha, untungnya kita memiliki 2 pembantu yang hebat. Ya, jadi kita tidak perlu mencari orang lain lagi. Hong juga tersenyum. Membentuk regu, ini tidak dilindungi oleh hukum, jadi Anda tidak bisa sepenuhnya mempercayai anggota regu Anda. Memastikan Anda tidak ditikam dari belakang adalah hal yang sangat melelahkan. Luo Feng dan 2 lainnya beruntung memiliki 2 budak tingkat bintang 9. Dengan cara ini, mereka dapat membentuk regu yang terdiri dari 5 orang dan memiliki kerja sama tim yang sangat baik. Di alam semesta yang luas, mereka yang memiliki ras atau asal yang sama biasanya memiliki hubungan yang dalam. Bagaimanapun juga, ada banyak sekali spesies di alam semesta, dan jumlah planetnya bahkan lebih banyak lagi. Ayah, apa yang sedang kamu lihat? Anak laki-laki muda, Luo Hua, melompat dengan seragam tempurnya. Ayah sedang sibuk, kemarilah, cium aku. Luo Feng tersenyum sambil berlari dan menggendong putranya. Malam itu, Luo Feng dan yang lainnya naik pesawat luar angkasa dan meninggalkan bintang Bailan. Kalian harus mengurus dokumen untuk status petualang di dunia nyata di Aliansi Mercenari Semesta. Hanya dengan status petualang kalian dapat menjalani ujian pelatihan. Tujuan Luo Feng dan yang lainnya adalah Bintang Naga. 10 hari kemudian, stasiun Aliansi Mercenari Semesta di Bintang Naga pada dasarnya tampak seperti kastil. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan 2 pengawal tingkat bintang 9 masuk ke dalam. Ada begitu banyak orang, seru Luo Feng. Seperti lautan manusia, Dewa Petir terpesona. Sejumlah besar orang memasuki gedung Aliansi Mercenari Semesta, dan lebih dari 80% dari mereka ada di sini untuk mendaftar status petualang mereka. Luo Feng dan yang lainnya juga berada di lautan manusia. Mereka berbaris dengan segala macam spesies manusia lainnya dan akhirnya menyelesaikan dokumen mereka untuk status petualang setelah sekitar 1 jam. Kartu petualang, ini kartu petualang. Dewa Petir menatap kartu di tangannya. Jangan sampai hilang, susah sekali mendapatkannya. Luo Feng tertawa. Ayo, kita daftar untuk mengikuti ujian pelatihan prajurit bayaran semesta. Ada banyak orang yang mendaftar untuk mendapatkan status petualang. Namun, tidak banyak yang mendaftar untuk mengikuti ujian pelatihan prajurit bayaran semesta. Luo Feng dan yang lainnya bahkan tidak perlu berbaris.
Pembaca roh tingkat 2 bintang, petarung tingkat 2 bintang, petarung tingkat 1 bintang, petarung tingkat 9 bintang, pembaca roh tingkat 9 bintang. Kalian semua memenuhi persyaratan untuk ujian pelatihan tentara bayaran. Harap bayar $10.000 naga hitam per orang. Bagus sekali. Informasi spesifik tentang ujian kalian ada di sini. Kalian dapat membacanya saat kalian punya waktu. Setelah kelima kartu petualang mereka dipindai, nomor mereka masuk ke sistem ujian pelatihan tentara bayaran alam semesta dan berhak untuk berpartisipasi dalam ujian. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan yang lainnya memasuki bar di samping. Setelah masuk, mereka memesan minuman secara acak dan segera mulai membaca tentang ujian. Masuklah ke dunia penguasa sektor di bintang Changlan dan temukan 3 batu penjuru angin dan 1 tanduk dari badak besi bertanduk. Setelah itu, serahkan kepada para pekerja aliansi tentara bayaran semesta di pintu keluar dunia penguasa sektor. Setelah melakukan itu, kalian akan berhasil lulus ujian dan akan menjadi peserta pelatihan tentara bayaran yang berkualifikasi. Misi untuk ujian itu sendiri secara alami dibuat untuk tujuan pengujian. Ini bukan petualangan biasa. Misi-misi ini dibuat untuk mendiskualifikasi sejumlah besar orang. Itu pasti tidak akan mudah, gumam Dewa Petir. Dan kemudian dia tertawa, batu penjuru angin, tanduk dari badak besi bertanduk. Tidak bisakah orang-orang membelinya dan kemudian mengklaim bahwa mereka mendapatkannya sendiri? Lihat di sini, Luo Feng membalik ke halaman ke-6 dari buku penjelasan ujian. Batu penjuru angin adalah batu khusus yang unik bagi dunia penguasa sektor itu dan membawa esensi dunia itu. Dan tanduk, binatang, badak besi bertanduk di dalam dunia penguasa sektor itu telah ditandai oleh para pekerja aliansi tentara bayaran semesta. Setiap kali misi selesai, barang-barang ujian diambil kembali. Aliansi tentara bayaran semesta sangat ketat tentang barang-barang. Begitu seseorang ditemukan berbuat curang, mereka akan langsung kehilangan hak mereka untuk mengikuti ujian selamanya. Dan bagi mereka yang menjual barang-barang itu, mereka akan langsung dibunuh. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan 2 pengawal sedang berdiskusi tentang ujian pelatihan tentara bayaran semesta yang akan segera dimulai. Tuan-tuan, seorang pria yang sangat kurus dengan telinga besar mendekat dengan senyum lebar. Apakah kalian berlima bersiap untuk berpartisipasi dalam ujian pelatihan tentara bayaran semesta? Luo Feng dan yang lainnya melihat ke sekeliling. Ujian calon tentara bayaran di dalam wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam selalu diadakan di dunia penguasa sektor di bintang Changlan. Aku punya peta terperinci dunia itu, dan catatan serta pengalaman banyak senior yang telah menyelesaikan ujian calon tentara bayaran, kata pria itu pelan. Dengan ini, tingkat keberhasilanmu akan meningkat setidaknya 10%. Peta terperinci. Pengalaman. Luo Feng menatap pria kurus itu. Berapa banyak uang? Tanya Dewa Petir. Tidak banyak, $100 naga hitam per eksemplar, jawab pria kurus itu. Apa maksudmu tidak banyak? $50 naga hitam untuk 1 eksemplar, kata Dewa Petir langsung. Setuju. Pria kurus itu sangat terus terang. Di bintang naga, Luo Feng dan yang lainnya membeli 2 buku lagi tentang pengalaman orang-orang dalam ujian calon. Setelah membandingkannya, petanya memang persis sama. Dan ada semua jenis pengalaman. Namun, saat mereka membaca dan membaca, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir terkejut karena dunia penguasa sektor berubah setelah jangka waktu tertentu. Di bintang naga, Luo Feng membelikan pengawalnya seragam pertempuran tingkat 2 dan senjata energi spiritual tingkat 2. Mungkin senjata roh tingkat 2 yang sangat berkualitas tinggi membutuhkan beberapa miliar dolar naga hitam, tetapi bahkan senjatanya sendiri adalah senjata roh tingkat 3 berkualitas rendah. Jadi tentu saja, senjata kedua pengawal ini adalah senjata tingkat 2 kualitas sedang. Senjata tingkat 2, cukup untuk level bintang. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya menaiki pesawat ruang angkasa dan meninggalkan bintang naga saat mereka menuju bintang Changlan yang lebih terkenal. Bintang Changlan, salah satu bintang yang dapat menempati peringkat 100 teratas dalam hal kepentingan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Penguasa planet ini adalah penguasa sektor, tentu saja. Penguasa sektor ini saat ini tidak tinggal di bintang Changlan. Aogu, Tai Nanhe, mulai sekarang, kalian berdua adalah anggota yang sangat penting dalam pasukan kami. Ketika seseorang mencoba merampok kami bertiga harus bergantung pada kalian berdua, di dalam ruang kendali pesawat ruang angkasa.
kelima orang itu ada di sana. Luo Feng tersenyum saat melihat kedua pengawal di depannya, yang merupakan dua budak yang dibawanya kali ini. Mereka memiliki penampilan yang mirip dengan orang-orang di bumi. Aogu, seorang pembaca roh tingkat bintang 9. Dia sangat kurus dan hampir tidak memiliki daging di pipinya. Rambutnya yang merah tua berantakan. Dia adalah pembaca roh terkuat dari berbagai budak tingkat bintang 9 yang dibeli Luo Feng. Tainan He, seorang pria besar yang energik. Dia memiliki mata cekung dan satu-satunya perbedaan antara dia dan manusia biasa adalah dia memiliki 3 sisik di dahinya. Dia adalah petarung terkuat di antara budak tingkat bintang 9 yang dibeli Luo Feng. Melindungi tuan kami adalah tujuan kami, kata Aogu tua. Tuan, jangan berkata seperti itu, kata Tainan He. Jangan rendah hati, pasukan kami akan bersama untuk waktu yang sangat lama. Jika pasukan kita terpecah di masa depan dan kalian berdua masih hidup, aku masih hidup, setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersama, aku akan memilih untuk menonaktifkan microchipmu dan mengembalikan kebebasanmu, kata Luo Feng. Mata Aogu dan Tainan He berbinar. Kebebasan, itulah yang diharapkan setiap budak. Namun, di bawah kendali microchip, mereka tidak punya cara untuk melawan keinginan tuan mereka. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Budak tidak akan melawan keinginanmu, tetapi memberi mereka sesuatu untuk diperjuangkan akan membuat kedua pengawal ini bekerja lebih keras. Luo Feng juga memutuskan bahwa begitu keduanya tidak cukup kuat untuk berguna dan pasukan terpecah, akan normal untuk memberikan mereka berdua kebebasan setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersama. Kita hampir sampai di bintang Changlan. Pesawat ruang angkasa kita akan segera melewati ruang angkasa. Bintang Changlan, Aogu dan Tainan He memiliki sedikit keinginan di mata mereka. Mereka akan bekerja keras untuk melindungi Luo Feng dengan semua yang mereka miliki. Karena begitu tuan mereka meninggal, itu berakhir untuk mereka, dan harapan mereka untuk kebebasan juga akan hilang. Tidak setiap tuan memberi budak mereka kesempatan untuk bebas. Setelah melewati angkasa, pesawat ruang angkasa itu terbang menuju sebuah planet biru dengan keindahan yang tak tertandingi. Planet yang indah sekali, hampir seindah planet kita, Luo Feng berdiri di ruang kendali dan memuji bintang yang jauh itu. Memang indah, Dewa Petir juga memuji, namun, ini sangat menakjubkan. Bintang Changlan ini memiliki diameter sekitar 32.000 km, dan dunia penguasa sektor, yang tersembunyi di bintang Changlan memiliki luas permukaan lebih dari 100 kali lipat dari bintang Changlan. Dunia yang sangat besar, dan kudengar beberapa penguasa sektor di puncak level mereka dapat menyembunyikannya dalam sebutir pasir. Sebutir pasir, satu dunia, ini adalah aspek yang kuat dari para penguasa sektor, puji Hong. Dunia para penguasa sektor memang misterius. Dan ujian pelatihan tentara bayaran alam semesta, akan berada di salah satu dunia itu. Wosh! Pesawat ruang angkasa biru tua itu dengan cepat terbang ke bintang Changlan. Bintang Changlan, pesawat ruang angkasa kelompok Luo Feng baru saja tiba dan dipandu menuju area dok. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan penerbangan kita sendiri. Itu akan cepat. Dengan kecepatan kita akan tiba dalam beberapa menit. Luo Feng tersenyum saat dia menuju kota yang berkembang pesat bersama keempat orang lainnya, Kota Guntur. Kota Guntur tidak selalu memiliki nama itu, hanya saja dunia yang diciptakan oleh penguasa sektor ditemukan di Kota Guntur. Dan dunia penguasa sektor terkenal dengan gunturnya, jadi diberi nama Dunia Guntur. Kita telah tiba di Kota Guntur. Luo Feng dan keempat orang lainnya turun. Di kota, mobil-mobil terbang dapat terlihat di mana-mana. Banyak orang juga terlihat terbang sendiri. Area aliansi tentara bayaran semesta berjarak 30 km ke arah itu. Dewa Guntur menundukkan kepalanya dan melihat peta yang muncul di komputer kuantum mini, lalu menunjuk ke arah tenggara yang sesuai dengan medan magnet bintang ini. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menuju ke area aliansi mercenari semesta, dunia penguasa sektor terletak di area itu. Area aliansi mercenari semesta juga dibangun setelah penemuan dunia penguasa sektor. Luo Feng dan empat lainnya memasuki area aliansi mercenari semesta. Jika kalian terus berjalan seperti ini, villa di jalan kalian yang dikelilingi dengan rapat adalah dunia Guntur, seorang pekerja di area itu menunjuk ke kejauhan. Area ini sangat kosong, namun sejumlah besar penjaga mengelilingi bangunan-bangunan yang terisolasi. Dunia Guntur, villa, kelompok itu melihat ke arah villa.
Pekerja itu tersenyum dan tertawa, penguasa sektor, yang hebat yang menciptakan dunia guntur saat itu mungkin tinggal di kota guntur dalam pengasingan. Dia membeli sebuah villa dan menciptakan dunia guntur di dalamnya. Dari luar, siapa yang tahu bahwa villa ini berisi dunia yang bahkan lebih besar dari seluruh bintang Changlan. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, villa-villa di sekitarnya telah menjadi puing-puing. Oh, Luo Feng mengangguk, lalu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan dua orang lainnya langsung menuju ke villa di kejauhan. Villa itu dijaga dengan aman. Tiba-tiba, para penjaga itu dengan cepat memberi jalan. Seorang pria dengan medali, 1 bintang, di dadanya berjalan keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Para penjaga di sampingnya sangat hormat. Sepertinya tentara bayaran alam semesta ini adalah semacam figur pemimpin. Apa yang terjadi? Luo Feng sedikit terkejut. Lihat, sebuah pesawat ruang angkasa terbang ke arah sini di langit. Dewa Petir menunjuk ke arah langit. Selain kelompok Luo Feng, beberapa orang yang telah tiba di area aliansi tentara bayaran semesta juga mengangkat kepala mereka untuk melihat. Dari kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa muncul di langit di atas mereka dalam sekejap. Pesawat itu melayang di sana tanpa bergerak. Hua. Palka terbuka. Setelah itu, sekitar 20 pria dan wanita muda yang tampaknya berasal dari berbagai ras keluar. Tuan Jaya, tentara bayaran semesta maju ke depan. Dari 20 pria dan wanita muda yang terbang turun, salah satunya adalah pria yang sangat tampan yang mengenakan satu set seragam tempur ungu. Di dadanya tergantung medali bintang 2, saya hanya membawa beberapa pemula bawahan saya untuk mengikuti ujian pelatihan. Seorang kepala seperti Anda tidak perlu datang secara pribadi menyambut saya. Tuan Jaya menyelamatkan saya saat itu, bagaimana mungkin saya tidak muncul saat Anda datang? Tentara bayaran semesta tersenyum. Setelah itu, dia melihat ke arah sekelompok pemuda dan pemudi. Ini adalah para pemula dari persekutuan awan hitam. Mereka semua tampak cukup hebat. Haha, ada beberapa bibit yang bagus dalam kelompok pemula ini. Pria berbaju ungu itu tersenyum sambil mengangguk. Setelah itu, pria berbaju ungu itu mengamati sekelompok anak muda itu sambil memberi perintah. Aku tidak akan mengatakan lagi tentang bahaya ujian pelatihan prajurit bayaran semesta. Aku hanya berharap bahwa aku akan dapat melihat kalian di persekutuan awan hitam. Kalian semua cepatlah ke dunia penguasa sektor sekarang juga. Baik, instruktur kepala. Sekelompok anak muda itu dengan hormat mematuhi perintah itu. Setelah itu, mereka secara alami terbagi menjadi 4 regu. Masing-masing regu memiliki tingkat bintang 2 dan 3, dan juga memiliki tingkat bintang 8 dan 9. Keempat regu itu dengan cepat memasuki villa. Villa itu bahkan tidak sebesar itu, tetapi sepertinya 20 orang itu memasuki lubang tanpa dasar. Pria berbaju ungu itu tampak seperti ular berbisa bagi orang biasa, dia secara alami membuat orang merasa takut. Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan 2 orang lainnya tidak berani mendekat pada saat seperti itu, dan hanya tinggal di antara kerumunan di kejauhan. Persekutuan awan hitam. Apa sebenarnya persekutuan awan hitam yang mereka bicarakan? Suara diskusi terdengar di antara kerumunan di sekitarnya. Apa itu persekutuan awan hitam? Luo Feng juga melihat ke arah Hong dan Dewa Petir. Tidak tahu, Tuan, kami juga tidak tahu. Aogu dan Tainan He menggelengkan kepala. Tiba-tiba, suara diskusi di samping menarik perhatian kelompok Luo Feng. Persekutuan awan hitam ini adalah salah satu dari 4 organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita mengendalikan seluruh wilayah Gunung Naga Hitam, yang berisi sekitar 8.000 galaksi. Tentu saja, organisasi yang paling kuat adalah 2 tanah suci besar. Di bawah mereka ada 4 organisasi besar dan 16 keluarga besar. Apa 2 tanah suci itu? Kau bahkan tidak tahu itu. 2 tanah suci itu adalah Gunung Naga Hitam dan Laut Suci Es. Konon katanya, makhluk abadi lah yang menciptakan 2 tanah suci itu. Mereka juga memiliki beberapa penguasa sektor di sana. Masing-masing dari 16 keluarga memiliki setidaknya 1 penguasa sektor. Penguasa sektor memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi serta menciptakan dunia mereka sendiri. Tentu saja, salah satu dari 2 tanah suci itu dapat dengan mudah menghancurkan ke-16 keluarga. Jika Gunung Naga Hitam, Laut Suci Es,
dan ke-16 keluarga itu milik pemerintah, maka keempat organisasi besar itu adalah organisasi milik rakyat, mereka telah ada selama puluhan ribu tahun. Beberapa tetua mereka dari masa lalu bahkan telah memasuki kekaisaran Ganwu. Luo Feng dan yang lainnya benar-benar fokus pada diskusi di sekitar mereka. Jadi begitulah kekuatan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam terbagi. 2 tanah suci, 4 organisasi besar, dan 16 keluarga. Luo Feng, ini beberapa informasi terperinci tentang kekuatan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, suara Babata terdengar di benak Luo Feng. Tiba-tiba, sejumlah besar informasi muncul di pelindung lengan Luo Feng. Sementara Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia mengirimkan informasi itu ke Hong, Dewa Petir, Ao Gu, dan Tai Nan He. Setelah melihat lebih dekat, Luo Feng terkejut. Akar Kekaisaran Gunung Naga Hitam adalah 2 tanah suci, Gunung Naga Hitam, dan Laut Suci Es, kekuatan terkuat pemerintah. Dan bagi orang-orang adalah 4 organisasi besar. Kekuatan mereka menyebar ke 1000 galaksi, dan setiap organisasi memiliki sekelompok pejuang tingkat penguasa sektor. Dalam hal kekuatan, mereka jelas tidak bisa diremehkan. Dan latar belakang di balik 4 organisasi besar bahkan meluas ke petinggi yang sangat kuat di Kekaisaran Ganwu. Jadi mungkin keempat organisasi besar itu tidak seketat kedua tanah suci itu. Namun dalam hal kekuatan tempur, mereka hampir setara. Apa, Nuolan San adalah bagian dari Gedung 100 Harimau, dari keempat organisasi besar itu? Luo Feng terkejut. Dalam informasi yang diberikan Babata ada beberapa informasi tentang Nuolan San dan Gedung 100 Harimau. Setelah membaca, Luo Feng menghela napas lega, dia hanya anggota yang sangat dasar dari Gedung 100 Harimau dan tidak memiliki banyak wewenang. Keempat organisasi besar itu pasti dapat menyebabkan keributan besar di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika keluarga Nuolan San adalah setetes air, maka salah satu dari keempat organisasi besar itu adalah lautan yang tak terbatas dan mengamuk. Karena mereka begitu kuat dan memiliki latar belakang yang begitu besar, Kekaisaran Gunung Naga Hitam hanya dapat diam-diam menerima keberadaan mereka. Nuolan San memiliki latar belakang yang begitu besar. Dewa Petir terkejut. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi genetiknya untuk membentuk penghalang kedap suara. Dia hanya anggota dasar di Gedung 100 Harimau, dan bukan otoritas tingkat tinggi, kata Hong. Gedung 100 Harimau, salah satu dari 4 organisasi besar. Seorang petarung tingkat 9 alam semesta memang anggota dasar. Gunung 3 Kapak, Gedung 100 Harimau, Persekutuan Awan Hitam, Kastil Naga Utara sangat kuat di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng berfantasi tentang dirinya menjadi otoritas tingkat tinggi di salah satu organisasi tersebut. Dengan satu perintahnya, seluruh keluarga Nuolan San akan langsung menjadi puing-puing dan ribuan planet akan menyerah padanya. Apa yang kamu fantasikan? Kekuatan adalah hal yang paling penting. Begitu kau menjadi sekuat tuanmu, satu kata darimu dapat membuat seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam gemetar ketakutan, teriak Babata, siapa yang peduli tentang tanah suci, tuanmu memiliki 9 makhluk abadi di bawahnya. Luo Feng tertawa. Di depan Tuan Planet Yunmo, Kekaisaran Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepala mereka. Tetapi bagi Luo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam masih merupakan makhluk yang besar. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam ujian pelatihan prajurit bayaran semesta. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di depan villa. Bip, sebuah pemindai memindai seluruh kelompok Luo Feng. Hanya setelah para penjaga mendengar bunyi bip, mereka mengangguk, masuk. Jelas. Identitas kelompok Luo Feng baru saja diverifikasi, sebuah taman yang luas, di tengah taman terdapat villa 3 lantai yang normal, di depan pintu villa berdiri 2 wanita berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Salah satu wanita berpakaian hitam itu menatap kelompok Luo Feng dan berkata dengan serius, para petualang, saya yakin kalian semua tahu tentang bahaya di dunia penguasa sektor. Kalian masih bisa keluar sekarang. Tidak perlu, buka pintunya, kata Luo Feng, berderit. Salah satu wanita berpakaian hitam langsung mendorong pintu villa hingga terbuka, dunia penguasa sektor ada di lantai 2 villa. Kelompok Luo Feng masuk ke dalam gedung dan memasuki lobi utama. Setelah itu, mereka menaiki tangga ke lantai 2. Semua kamar di lantai 2 cukup normal, kecuali seorang wanita dengan tanda ungu berbentuk bunga berdiri di depan salah satu pintu kamar. Wanita itu melihat kelompok Luo Feng dan langsung membuka pintu. Seketika,
cahaya yang mengalir keluar dari ruangan. Ini, kelompok Luo Feng menahan napas saat mereka menonton. Cahaya yang mengalir seperti busa, jadi kelompok Luo Feng tidak bisa melihat ke dalam ruangan. Masuklah, ini adalah dunia guntur, kata wanita itu dengan dingin. Oke, Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, Aogu, dan Tai Nan He bertukar pandang, dan kemudian mereka semua mengulurkan tangan. Mereka semua berpegangan tangan, karena jika tidak, mereka semua akan dipindahkan ke lokasi yang berbeda di dunia petir. Dunia petir, masuklah. Tai Nan He adalah orang pertama yang memasuki aliran cahaya itu, setelah itu adalah Dewa Petir, Luo Feng, Hong, dan terakhir Aogu. Tanpa suara, mereka berlima memasuki aliran cahaya itu dan menghilang sepenuhnya. Pak, wanita di depan ruangan itu menutup pintu sekali lagi, bintang-bintang berputar dan waktu berlalu. Cuaca masih cerah di luar villa, sangat ramai dan ramai di markas aliansi prajurit bayaran semesta. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Gemuruh, 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 gemuruh. Tai Nan He, Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Aogu baru saja memasuki dunia petir, langsung jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kelima orang itu dengan cepat mengendalikan planet-planet mini internal mereka untuk mengubah tarikan gravitasi di sekitarnya, tetapi masih terlambat. Setelah mendengar suara 5 kali benturan keras di lantai, Luo Feng dan kelompoknya berdiri dari tanah. Sakit sekali. Luo Feng segera berdiri. Permukaan ini, apakah ditutupi paku? Dewa Petir juga berdiri. Kelima orang itu berdiri dan mulai mengamati sekeliling mereka. Dunia itu gelap gulita, hanya di langit tinggi yang jauh ada secercah cahaya, satu-satunya hal yang membuat dunia tidak benar-benar gelap gulita. Di bawah mereka, ada gurun hitam yang luas dan tak berujung. Gurun, Hong berjongkok kaget. Ini dari buku-buku yang kita beli, gurun kematian yang terkenal. Itu memang gurun. Luo Feng mengambil segenggam pasir, butiran pasirnya berwarna biru tua, sekilas tampak hitam. Setiap butirannya sangat berat, kepadatannya pasti setidaknya 100 kali lipat dari besi bumi. Butiran-butirannya bahkan memiliki sedikit daya magnet, menyebabkan semuanya saling menempel. Ketika mereka jatuh tadi, yang tersisa hanyalah penyok-penyok kecil di pasir. Dunia petir, gaya gravitasinya 3.900 kali lipat dari bumi. Hong menekankan, karena seluruh dunia terbuat dari energi alam semesta yang digunakan penguasa sektor untuk menciptakannya, seluruh fondasi dunia adalah kristal alam semesta, tanahnya, pasirnya, batunya, dan semuanya dipengaruhi oleh pengaruh energi alam semesta, jauh lebih istimewa daripada yang ada di luar. Itu memang istimewa, setiap butirannya sangat berat. Luo Feng mengangguk. Itu memang luar biasa, untuk membangun dunia sebesar itu, berapa banyak energi alam semesta yang dibutuhkan. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Energi alam semesta. Begitu seseorang mencapai level penguasa sektor, seseorang akan mampu melepaskan energi yang luar biasa. Ketika energi ini memadat, mereka menjadi kristal alam semesta. Kristal alam semesta sebenarnya diklasifikasikan sebagai mata uang di alam semesta. Ini tidak seperti dolar Silver Blue, dolar Black Dragon atau dolar Ganwu dan bahkan mata uang dari kerajaan lain, tetapi energi alam semesta memadat untuk terbentuk. Oleh karena itu dapat digunakan di negara alam semesta manapun, di antara ras manapun. Tarik gravitasi terlalu kuat, bahkan pembacaan rohku telah terpengaruh. Luo Feng mengerutkan alisnya. Di mana area pemindaianmu sekarang? Dewa Petir bertanya, bahkan tidak 1/1000 dari apa yang dapat kulakukan di bumi. Kata Luo Feng, seorang pembaca roh Star Traveler level 1, di bumi, dapat menyebarkan pembacaan rohnya hingga area 1 km. Seorang tingkat bintang 1 dapat menyebarkannya ke area 100 km. Namun, Luo Feng adalah seorang pembaca roh tingkat bintang 2, di dunia penguasa sektor yang tarikan gravitasinya 3.900 kali lebih kuat dari bumi, areanya bahkan tidak mencapai 100 meter. Kekuatan spiritualku bahkan tidak dapat menyebar hingga radius 1000 meter, kata Aogu tua. Gurun kematian adalah salah satu wilayah paling berbahaya di dunia petir. Hong berkata, dan sekarang sudah larut malam di sini, aku tidak dapat menentukan arah dengan tepat. Namun, semakin lama seseorang tinggal di gurun kematian, semakin berbahaya jadinya. Kita harus segera berangkat, memilih arah secara acak, dan melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tercepat. Gurun kematian,
Salah satu area terlarang di dunia petir, bahkan binatang buas tidak berani tinggal di sini. Baiklah, mari kita berangkat dengan cepat. Dewa petir menambahkan, kalau begitu, mari kita bergerak ke arah ini. Luo Feng memilih arah secara acak. Tiba-tiba, Luo Feng dan kelompoknya melayang ke atas, meskipun tarikan gravitasinya sangat tinggi. Tarikan itu tidak cukup kuat untuk menghentikan seorang prajurit tingkat bintang agar tidak dapat terbang. Tentu saja, karena tarikan yang kuat, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah terbang selama 5 menit, Luo Feng dan kelompoknya terus terbang cepat melalui gurun kematian. Tiba-tiba, pembaca roh terkuat di tim Aogu mengerutkan alisnya. Tuan, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Tidak terasa benar, Luo Feng menatap Aogu. Lihat ke belakang kita, Dewa Petir berteriak. Di belakang, Luo Feng, Hong, Tai Nanhe dan Aogu menoleh untuk melihat. Itu adalah badai pasir besar yang menelan segalanya. Dinding pasir hitam pekat bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama di bawah badai, ada sekelompok pria dan wanita muda yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Itu badai debu kematian. Wajah Aogu menjadi pucat. Itu badai debu kematian, cepat lari. Dewa Petir juga berteriak, cepat, cepat, cepat. Hong juga panik, gemuruh, 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 gemuruh. Kelima orang itu dengan cepat melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka, dan di bawah kekhawatiran dan kecemasan Aogu, dia meraih Hong dan Dewa Petir yang terbang paling lambat dan terbang. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik terbangnya, terbang dengan kecepatan yang hampir sama dengan Aogu yang menyeret kedua orang lainnya. Luo Feng dan kelompoknya telah membeli sebuah buku yang mencatat bahaya dunia petir. Badai debu kematian adalah salah satunya. Badai debu kematian adalah salah satu dari 3 bahaya besar gurun kematian. Badai itu datang tanpa peringatan apapun, tanpa pola apapun. Badai itu datang tiba-tiba, menelan daratan dan langit. Badai itu membuat seseorang tidak mungkin untuk menghindar atau bersembunyi. Banyak generasi sebelumnya yang berpengalaman telah memperingatkan generasi selanjutnya. Menghadapi badai debu kematian, mengebor di bawah badai itu adalah bunuh diri. Terbang setinggi mungkin juga bunuh diri. Satu-satunya cara adalah berpacu melawannya. Jika badai debu kematian itu menghilang sebelum mengejarmu, maka kau akan selamat. Kita baru saja memasuki dunia petir ini dan kita menghadapi badai debu kematian. Apa-apaan ini? Dewa Petir mengutuk, lihat, di belakang kita. Sepertinya salah satu dari 4 kelompok persekutuan awan hitam sebelumnya yang masuk di depan kita. Salah satu dari 4 kelompok. Luo Feng menuangkan energi rohnya ke pesawat ulang-aliknya yang terbang tinggi, mempertahankan kecepatan maksimumnya. Luo Feng menoleh untuk melihat ke belakang. Memang ada sekelompok kecil pria dan wanita muda yang dikejar dengan gila-gilaan oleh dinding pasir yang besar. Melihat seragam mereka memang salah satu dari 4 kelompok yang telah memasuki dunia petir tepat sebelum Luo Feng dan kelompoknya, kelompok dari persekutuan awan hitam. Total ada 6 dari mereka yang berusaha melarikan diri dengan gila-gilaan, 4 pria dan 2 wanita. Melarikan diri dengan gila-gilaan. Badai debu kematian perlahan-lahan semakin dekat dan dekat dengan kelompok persekutuan awan hitam. Anggota terakhir kelompok itu adalah seorang pria kekar dan tegap dengan satu tanduk di kepalanya. Dia meraung marah. Cici, badai debu kematian akhirnya menyentuh pria ini, segera menelannya dan memutarnya ke dalam badai. Di bawah pusaran butiran pasir yang dipenuhi energi alam semesta, pria ini tampak seperti sedang melewati penggiling daging. Seragam tempur yang dikenakannya segera terkoyak, sejumlah besar darah dan daging segar, tulang-tulang berserakan di mana-mana. Cepat melarikan diri, cepat. Kelompok kecil dari 5 anggota persekutuan awan hitam lainnya ini memiliki ekspresi jahat. Dalam menghadapi kematian, mereka semua meledak dengan kecepatan tercepat mereka. Dan di depan kelompok kecil ini, beberapa kilometer jauhnya adalah tim kecil Luo Feng. Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka mulai bergerak lebih cepat. Cepat, 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 cepat dan melarikan diri. Jangan biarkan badai debu kematian mengejar. Sial! Badai debu kematian ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar menghasilkan badai yang sangat kuat, aku dapat menjamin, bahkan mereka yang berada di bawah tanah di gurun maut akan terpengaruh oleh kekuatan angin puyuhnya yang kuat. Tidak heran buku-buku mengatakan bahwa bahkan mengebor di bawah tanah akan berarti kematian. Dewa Petir sangat cemas, tetapi karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan,
bagaimanapun juga, dia dan Hong sama-sama digendong oleh pembaca roh Aogu. Aogu sendiri menggendong mereka berdua, Luo Feng di atas pesawat ulang-alik terbangnya dan Tainan He terbang sendirian. Kecepatan mereka memang cepat. Di belakang mereka, tim persekutuan awan hitam kehilangan dua anggota yang lebih lambat, dan akhirnya badai debu kematian mulai melambat dan turun. Aliran deras yang mencapai langit mulai menurun, jelas badai debu kematian ini mencapai akhirnya. Fiuh, kita berhasil lolos dari satu bahaya. Luo Feng menghela napas lega. Lihat, kelompok persekutuan awan hitam hanya tersisa 3 orang, seorang pembaca roh tingkat bintang 9 dan 2 pemuda tingkat bintang 2 dan 3. Dewa petir melihat ketiga orang yang dengan cepat mendekati mereka, di antara ketiganya, seorang pria tingkat bintang 9 melangkah di atas cakram bundar, membawa kedua pemuda itu. Sangat normal, Luo Feng juga melihat ketiga orang yang berada di kejauhan. Persekutuan awan hitam akan mengatur tim-timnya, setiap tim kecil akan selalu memiliki seorang tingkat bintang 9, anggota tingkat bintang 9 akan berperan sebagai pengasuh. Orang-orang yang benar-benar ada di sini untuk berlatih dan mengikuti ujian adalah para pemuda tingkat bintang 2 dan 3. Mereka adalah elit generasi selanjutnya yang sebenarnya dari persekutuan awan hitam. Ketiganya sengaja memperpanjang jarak mereka dari kelompok Luo Feng, dan menuju ke arah lain yang menjauh dari mereka. Badai debu kematian mendadak ini telah menyebabkan tim mereka mengalami kerugian besar. Meskipun tim Luo Feng tidak mengalami kerugian apapun, mereka tidak berani bersantai sedikitpun. Setelah sekitar setengah jam terbang, Tuan, ada pegunungan besar di depan. Mata cekung Tainan He dapat melihat ke kejauhan, melihat pegunungan yang biasa-biasa saja. Kita telah menemukan pegunungan. Luo Feng dan kelompoknya meningkatkan kecepatan mereka. Seperti yang dikatakan, pegunungan panjang terus-menerus yang melampaui garis pandang seseorang muncul di hadapan mereka. Di pegunungan ini bahkan ada sejumlah besar pohon dan tanaman. Dibandingkan dengan gurun kematian, pegunungan ini tampaknya dipenuhi dengan vitalitas. Itu benar-benar pegunungan. Hong menundukkan kepalanya dan melihat komputer kuantum, berkata, saudara kedua dan ketiga, menurut peta, saya pikir kita seharusnya telah mencapai pegunungan Longsu. Pegunungan Longsu. Dewa petir bergegas masuk ke dalam langit, terbang ke titik yang tinggi, dengan hati-hati mengamati garis besar pegunungan, melihat beberapa titik khususnya, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat komputer kuantum. Ini seharusnya menjadi titik tengah antara gurun kematian dan pegunungan Longsu, jarak dari sini ke salah satu tujuan kita. Sungai Bulan Iblis berjarak sekitar 16.000 km. Sungai Bulan Iblis terletak di dalam pegunungan Longsu. Itu adalah sungai selebar 100 km. Karena ada banyak sekali sumber air, ada banyak spesies binatang buas yang berkumpul di sekitar sungai, salah satunya adalah badak besi bertanduk. Tanduk badak besi bertanduk adalah salah satu barang yang dibutuhkan dalam ujian ini. Kakak kedua, kita harus lebih berhati-hati di pegunungan Longsu ini. Elemen adalah bagian yang berbahaya dari gurun, tetapi di pegunungan ini, dengan banyak gunung dan pohon serta tanaman, ada binatang buas di sekitar dan banyak peserta ujian lainnya. Ada banyak insiden pembunuhan antara manusia dan binatang buas beserta peserta lain di sini. Luo Feng memperingatkan mereka. Dimengerti, Hong dan Dewa Petir mengangguk, dalam hal bahaya, pegunungan Longsu adalah bahaya yang sebenarnya. Tentu saja, di dalam dunia petir, Sungai Demon Moon bukanlah satu-satunya tempat yang memiliki kawanan badak besi bertanduk, ada tempat lain yang memilikinya. Namun, Sungai Demon Moon adalah lokasi terdekat dari semua tempat. Hati-hati dengan manusia, hati-hati dengan bahaya alam di dunia penguasa sektor ini, terutama petir. Jika ada tanda-tanda petir, segera jauhi tempat yang mungkin disambar petir. Luo Feng ingat dari buku-buku yang mereka beli tentang pengenalan tempat itu, bahaya alam yang paling berbahaya dan menakutkan di seluruh dunia petir adalah petir. Dunia ini disebut dunia petir, terutama karena petir di dunia ini terlalu menakutkan, jauh melebihi bahaya alam lainnya. Saat salah satunya disambar, bahkan penguasa domain yang lebih lemah akan segera berubah menjadi debu. Tingkat bintang, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup pegunungan Longsu, bahaya tersembunyi di mana-mana. Ada binatang buas 18 km ke kanan. Arah jam 3, 19 km di depan ada binatang buas. Luo Feng dengan tenang melaporkan setiap sosok, seluruh tim kecil itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, tingkat kecepatan kemajuan ini,
adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh sebagian besar tim di pegunungan Longsu. Karena di dunia penguasa sektor ini, area pembacaan roh seseorang sangat kecil, dan menggunakan kekuatan spiritual untuk mencari mudah dideteksi oleh binatang buas. Oleh karena itu biasanya, kecepatan kemajuan sangat lambat. Menggunakan 1 atau 2 tahun untuk menyelesaikan ujian pelatihan prajurit bayaran semesta adalah hal yang sangat normal. Namun, Luo Feng dan kelompoknya bergerak sangat cepat. Babata, kemampuan pencarian keamananmu memang jauh lebih mudah. Luo Feng memuji dalam benaknya. Ini adalah sesuatu yang kuambil dari kapal planet Yunmo, itu tidak akan menghilangkan apapun dalam area dengan diameter 20.000 meter. Bahkan penguasa sektor tidak dapat lolos dari perburuannya, apalagi binatang-binatang yang sangat bodoh ini. Babata sangat senang dengan dirinya sendiri. Hutan pegunungan itu sangat sulit untuk dilalui. Tim 5 orang Luo Feng sama sekali tidak dapat terbang, karena terbang di dalam amukan Gunung Longsu, sama saja dengan menjadi sasaran semua binatang buas. Kawanan binatang buas dapat melihat ke atas dan dengan mudah melihat mereka. Orang harus tahu, binatang-binatang ini juga dapat terbang. Kemudian, dengan sejumlah besar kawanan dan binatang buas yang mengepung dan menyerang, orang bahkan tidak akan dapat melarikan diri. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 hari, tim Luo Feng akhirnya tiba di Sungai Bulan Iblis. Sungai Bulan Iblis. Itu adalah sungai yang luas dan tak berujung, di sekelilingnya terdapat padang-padang tanah kosong yang luas, beberapa pohon telah hancur karena diinjak-injak, jelas sejumlah besar binatang buas biasanya sering mengunjungi lingkungan sungai. Tidak ada binatang buas di sekitar. Luo Feng mengerutkan alisnya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita hanya harus menunggu dengan perlahan. Dewa Petir tertawa, menunggu di sini masih lebih baik daripada kita terburu-buru ke tempat berikutnya yang memiliki kawanan badak besi bertanduk. Keberuntungan kita tidak buruk, sejak datang ke dunia petir milik penguasa sektor, kita belum pernah mengalami pertempuran berdarah yang sesungguhnya. Hong sangat santai, tentu saja alasan utama mereka belum pernah bertempur adalah karena perangkat pengawasan keamanan Luo Feng, mereka perlahan menunggu, di dalam dunia petir, ada 9 bola seperti matahari pada siang hari, dan gelap gulita pada malam hari, hanya ada seberkas cahaya redup yang bocor dari atas. Di dalam hutan Sungai Bulan Iblis, mereka menunggu. Pada malam pertama, Luo Feng dan yang lainnya menemukan 3 binatang buas jenis kadal besar. Pada hari kedua, mereka menemukan 3 kelompok binatang buas. Mereka bahkan menyaksikan pemandangan mengerikan dari binatang buas yang bertarung di antara mereka sendiri dan saling membunuh. Pada hari ke-6, 9 bola cahaya melayang tinggi di atas dunia petir. Luo Feng dan keempat orang lainnya menunggu dengan sabar. Kita adalah pemburu yang menunggu seekor kelinci. Aku tidak pernah menyangka kita harus benar-benar duduk dan menunggu. Dewa Petir duduk di dahan pohon, sesekali melihat ke kejauhan. Turunlah, jika badak besi bertanduk itu datang, aku akan segera menemukannya. Luo Feng mendongak dan tersenyum, ada beberapa daging rebus di tanah, semuanya diawetkan dengan sangat baik. Perhatian semuanya. Ekspresi Luo Feng menjadi serius, di sampingnya berbaring Hong yang sedang tidur, bersama dengan Ao Gu yang duduk bersila dan akhirnya Tainan He yang berjaga, mereka semua dengan cepat menoleh. Ada apa, Luo Feng? Yang lain menatapnya. Badak besi bertanduk itu telah datang. Mata Luo Feng berbinar, mereka akhirnya datang. Kelompok itu segera berdiri. Ikuti aku. Luo Feng melangkah di atas pesawat ulang-alik terbang, memimpin jalan dengan cepat melalui hutan. Meskipun ada sejumlah besar pohon dan tanaman di dalam hutan, gerakan lincah Luo Feng bahkan tidak pernah menyentuh satu pun dari mereka. Di belakang, Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Ao Gu dengan cepat mengikuti, dengan sangat cepat kelimanya tiba tidak jauh dari tepi danau. Badak besi bertanduk datang dari arah itu, kecepatan mereka tidak cepat, mereka akan tiba di sini dalam waktu sekitar 5 menit. Luo Feng menunjuk ke depan. Total ada 20 badak besi bertanduk satu. Setelah beberapa saat, binatang buas demi binatang yang tampak seperti truk muncul dalam garis pandang mereka. Kulit mereka yang seperti batu tidak diragukan lagi padat dan kokoh. Tanduk tunggal seperti bilah tajam itu, terpantul dan berkilau dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari dari 9 bola cahaya di atas. Namun mata mereka tampak lembut. Badak bertanduk tunggal adalah binatang yang sangat sederhana. Binatang buas yang ganas ini, alasan mengapa mereka ganas sebagian besar karena kecerdasan mereka yang rendah. Di alam semesta,
binatang buas sebagian besar disortir menjadi dua kategori utama, binatang iblis dan binatang buas yang ganas. Kelompok ras binatang iblis diarahkan pada spesies yang memiliki kecerdasan yang mirip dengan tingkat pelajar ras manusia. Seperti binatang buas di bumi, mereka termasuk dalam binatang iblis. Kecerdasan binatang iblis yang lebih dewasa bahkan tidak lebih rendah dari manusia. Karena mereka memiliki kecerdasan, maka di alam semesta yang luas, ras binatang iblis adalah salah satu ras yang sangat besar dan kuat. Binatang buas memiliki kekuatan tetapi kecerdasan rendah. Mereka tidak bisa belajar, baik itu brutal dan buas, atau lembut. Titik kesamaan mereka adalah bahwa mereka memiliki kecerdasan rendah. Tentu saja binatang buas, selain binatang iblis dan binatang buas, masih ada binatang dewa, seperti binatang luar angkasa yang juga dikenal sebagai binatang dewa luar angkasa. Sial, kekuatan badak besi bertanduk itu sangat kuat. Dewa petir sedang melihat layar di lengannya, tingkat kekuatannya. Binatang itu sangat kuat, akan sulit bagi kita berlima untuk menghadapinya, kita hanya bisa memikirkan cara untuk memisahkan mereka. Lagi pula kita hanya butuh 5 tanduk. Luo Feng berkomunikasi melalui pembacaan roh. Terpisah, binatang-binatang ini memiliki kecerdasan yang rendah, mereka seharusnya mudah ditipu. Metode apa yang harus kita gunakan? Ketika kelompok Luo Feng sedang berdiskusi dengan tenang, ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Berkata dengan lembut, sekelompok kecil manusia sedang mendekat dengan cepat, mereka seharusnya menemukan badak besi bertanduk yang sedang minum air. Karena Sungai Bulan Iblis adalah sebuah danau, tidak ada hal yang menghalangi pandangannya, bahkan dari jauh, orang masih bisa melihat binatang buas di sekitarnya. Sekelompok manusia muncul dalam garis pandang mereka. Mereka semua mengenakan seragam tempur hitam yang sama. Bunuh, siluet hitam yang menakutkan meledak dengan kecepatan tercepat, menciptakan suara ledakan udara, langsung menyerbu ke arah kawanan badak besi bertanduk yang sedang minum air. 21 badak besi bercula satu itu mengangkat kepala mereka dengan ganas, pemimpin kawanan itu segera mengeluarkan raungan yang kuat dan marah, raungan. Semua orang dalam tim manusia itu sangat tenang, menyatukan tangan mereka dan mengepung serta menyerang badak besi bercula satu, membunuhnya dengan kecepatan tertinggi. Total ada 10 anggota dalam tim itu. Mereka dengan cepat membunuh 4 badak besi bercula itu. 9 tingkat bintang tingkat 9, 1 tingkat bintang tingkat 2. Luo Feng menatap layarnya, dengan lembut berkata, tim kecil ini, mengatur terlalu banyak prajurit tingkat bintang tingkat 9. Yang lebih lemah, kurasa dialah yang mungkin berstatus, oleh karena itu dia membawa begitu banyak bawahan bersamanya. Berpartisipasi dalam ujian pelatihan prajurit bayaran semesta, ini sangat normal, seseorang harus tahu 99% dari yang kuat semuanya pernah mengalami ini. Beberapa ahli waris keluarga besar menganggap ujian prajurit bayaran pelatihan ini perlu, tetapi demi keselamatan, mereka mengirim sekelompok besar prajurit tingkat bintang 9, ini sangat normal, meskipun keluarga bersikeras melatih ahli waris mereka. Selama jangka waktu yang lama, beberapa aturan dan metode pengajaran menyimpang dan mengakibatkan motif yang dimaksudkan semula jauh dari apa adanya. 9 tingkat bintang 9, mereka pasti bisa menghadapi badak besi bercula 21. Hong berkata dengan lembut, sial, setelah menunggu begitu lama, mereka direnggut oleh beberapa ahli waris yang dimanja. Dewa petir mengumpat dengan lembut, itu tidak menyenangkan, tetapi melawan 9 prajurit tingkat bintang 9, dengan persiapan dan koordinasi yang tepat, apa yang bisa dilakukan tim kecil mereka sendiri? Mereka hanya bisa menonton dengan bodoh di samping. Luo mata Feng berbinar, sesuatu yang baik akan datang. Sesuatu yang baik. Dewa petir menatap Luo Feng dengan curiga, apa gunanya? Kita mungkin bisa mendapatkan tanduk kita. Luo Feng menatap dengan cemas ke kejauhan. Bunuh mereka semua dan kumpulkan semua tanduknya, lalu kita akan segera pergi. Pemuda berkulit putih, yang memegang bilah pertempuran yang panjang dan sempit saat ini terlibat dalam pertempuran dengan badak besi bertanduk terkecil. Kekuatan badak besi bertanduk kecil ini hanya sekitar level bintang 1, dia memang bisa mengatasinya tanpa masalah. Ya, kelompok prajurit level bintang 9 segera menurutinya. Darah segar berceceran di mana-mana. Raungan dan raungan yang mengamuk bergema. Binatang buas demi binatang buas mengguncang bumi saat mereka jatuh ke tanah. Kelompok badak besi bertanduk terkuat ini hanya sekitar level bintang 9, yang lainnya semuanya lebih lemah. Melawan 9 manusia level bintang 9, mereka jelas dirugikan,
kehilangan semakin banyak rekan binatang mereka. Gemuruh, bumi berguncang hebat. Gemuruh, raungan marah bergema dari hutan. Bumi mulai bergetar hebat, 5 badak besi bertanduk yang tersisa segera meraung dengan gembira. Dari tidak jauh, siluet badak besi bertanduk besar muncul. Tidak bagus, ayo pergi cepat. Salah satu dari 9 bawahan berpakaian hitam berteriak. Tuan, lebih dari 50 badak berculat tunggal sedang bergegas, beberapa yang terdepan semuanya sangat kuat, mari kita pergi. Cepat, lindungi pangeran ke-9 dengan baik. Cepat, segera, salah satu dari 9 bawahan berpakaian hitam meraih dan memeluk pangeran ke-9, menginjak senjata roh terbang yang besar dan ramping seperti bilah dan melarikan diri dengan cepat. Dan 8 bawahan lainnya melarikan diri dengan cepat di belakang melihat badak besi bertanduk yang tersisa dengan marah menyerbu mereka. Raungan, raungan, sejumlah besar badak besi bertanduk besar bergegas keluar, masing-masing dari mereka bermata merah, tampaknya marah karena marah. Lebih dari 50 badak besi bertanduk, jelas mereka adalah badak jantan dewasa dari kawanan badak besi bertanduk, masing-masing dengan gila menghentakkan kaki melalui tanah hutan, dengan gila mengejar sekelompok pria berpakaian hitam. Tim Luo Feng yang terdiri dari 5 orang melihat ke arah kelompok badak besi bertanduk yang agung dengan gila mengejar tim elit, meninggalkan tubuh badak besi bertanduk yang tersisa. Cepat, Luo Feng memimpin jalan dan bergegas keluar. Haha, kita mendapatkannya dengan mudah. Dari kekaisaran mana pangeran ke-9 itu? Kekaisaran tingkat dasar atau dari kekaisaran Gunung Naga Hitam? Kurasa dia berasal dari keluarga yang mungkin hanya mengendalikan 1 atau 2 kekaisaran tingkat dasar. Dewa Petir bergumam, kelompok itu dengan cepat menuju tubuh badak besi bertanduk yang jatuh. Meskipun kelompok pria berpakaian hitam telah memotong 10 tanduk, masih ada 6 tubuh dengan tanduk mereka yang utuh. Puci, pesawat ulang-alik terbang itu berubah menjadi ikan todak emas, dan langsung memotong salah satu tanduk dari dahi seekor badak yang sudah mati. Hong, Dewa Petir, Tainan He dan Ao Gu pun dengan cepat memotong dan mendapatkan tanduk mereka. Raung, dari kejauhan, di antara kawanan badak yang mengejar orang-orang berpakaian hitam, ada satu yang berbalik dan menatap kawanan Luo Feng, sambil melolong marah. Seketika, lebih dari 20 badak besi bertanduk berbalik dan berlari dengan liar ke arah mereka, melawan ras manusia yang sama yang telah membunuh begitu banyak sesama binatang, mereka dipenuhi dengan kebencian. Cepatlah, desak Luo Feng. Luo Feng, sekitar 12 km jauhnya, sekelompok manusia yang awalnya menunggu di tepi sungai sedang mendekatimu dengan sangat cepat, kurasa mereka ingin membunuh kalian semua. Babata memperingatkan Luo Feng dalam benaknya. Luo Feng dengan cepat memindahkan semua tanduk badak besi bertanduk ke dalam ruang penyimpanannya, dan dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berkata, ayo cepat pergi, ada tim kecil di belakang kita yang datang untuk membunuh kita. Apa? Hong dan Dewa Petir terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk ragu, kelimanya segera terbang ke hutan di samping, meninggalkan tubuh besar badak besi bertanduk, 12 km, ke tingkat bintang, jika berada di dunia luar, mereka dapat melewatinya dalam sedetik. Bahkan di dalam dunia penguasa sektor ini, dengan kecepatan mereka yang melambat, tetap saja tidak butuh waktu lama. Di dalam hutan, Luo Feng, yang berdiri di atas pesawat ulang-alik terbang, membalikkan tangannya dan sebuah perisai beserta pisau tempur paduan muncul, dia bahkan mengenakan seragam tempur paduan biasa. Seragam tempur paduan, bilah tempur, meskipun harganya tidak mahal, ini terutama karena mereka tidak memiliki kemampuan amplitudo. Namun dalam hal material, mereka sangat kokoh dan mencapai tingkat D. Paduan logam kelas D, jika itu adalah kapal semesta, harganya pasti sangat mahal. Namun, pisau tempur, seragam, perisai, dan barang-barang lainnya sangat murah. Cici, helm merah darah tumbuh dengan cepat di kepala Luo Feng. Ini berasal dari tanaman rambat kontak awan. Dengan tangan memegang perisai 6 sudut, pisau tempur paduan, seragam logam yang melilit tubuh Luo Feng memantulkan hawa dingin, sekilas, tampak seperti pakaian bulu. Seluruh tubuhnya secepat kilat, melarikan diri dengan cepat, cemas dan khawatir di dalam. Babata, bagaimana tingkat kekuatan tim itu? 7 tingkat bintang 9, 1 tingkat bintang 2 dan 1 tingkat bintang 3. Kata Babata, bajingan, Luo Feng mengumpat dalam hati. Kecepatan mereka sangat cepat, mereka menutup jarak, 2,8 km, 2,6 km.
Babata terus memberitahu Luo Feng. Ada 7 prajurit tingkat bintang 9 di belakang kita. Luo Feng menggunakan pembacaan rohnya untuk memberitahu Hong, Dewa Petir, Aogu, dan Tai Nanhe. Itu masalah besar. Hong dan yang lainnya merasakan tekanan. Pada saat itu, tim yang mengejar mereka dari belakang terus memperpendek jaraknya perlahan menjadi tidak sampai 1 kilometer. Dengan wajah seperti pisau, kulit berkilau dan bening, seperti batu mulia, orang bahkan bisa melihat urat-urat di bawah kulitnya. Matanya menyipit, tertawa seperti pemuda yang tidak bersalah. Dia mengenakan seragam pertempuran energi mentah yang dilapisi bulu, membawa di punggungnya pisau pertempuran besar yang hampir sebesar dirinya. Dia saat ini sedang ditarik oleh rekannya di samping, menggunakan senjata rohnya untuk mengejar dengan cepat. Dia menatap komputer kuantum di lengannya, 2 prajurit tingkat bintang 9, bersama dengan 3 tahap tingkat bintang 1 dan 2. Terlalu lemah. 600 m, 500 meter, 400 meter. Dia terus menghitung jarak. Dia sudah bisa melihat tim kecil itu terbang di depannya. 8 anggota lainnya, banyak yang mengenakan kacamata. Kacamata ini juga memiliki efek. Layar, terus berkedip dengan angka. Kepung mereka. Dia memberi perintah. Ya, 7 dari 8 anggota semuanya patuh. Kelompok itu dengan cepat berpisah, mengepung tim Luo Feng yang beranggotakan 5 orang. Tim Luo Feng berhenti saat mereka melihat 9 orang yang telah mengepung mereka. Ini masih di dalam hutan pegunungan Longsu, di sekitar mereka ada banyak pohon besar, di cabang-cabang pohon di atas bahkan ada beberapa bekas cakaran dari binatang buas sebelumnya. Pohon yang kokoh dan kuat seperti itu jarang terlihat di alam semesta. Karena itu, orang-orang tidak bisa tidak memuji pekerjaan penguasa sektor ini. Siapa pemimpinnya? Pemuda yang memimpin 9 orang itu berteriak, tatapannya menatap Luo Feng, Hong, Dewa Petir, menyapu ketiganya. Sangat jelas, berpartisipasi dalam ujian pelatihan tentara bayaran, kebanyakan akan mengatur prajurit yang lebih kuat untuk melindungi anggota muda mereka yang lebih penting. Yang lemah, biasanya yang memberi perintah. Ini aku. Luo Feng menatap pemuda di depannya. Siapa kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Haha, pertanyaanmu benar-benar bodoh. Apakah kalian tidak tahu apa yang kami inginkan? Pemuda itu tertawa, matanya tampak sombong dan merendahkan, seolah-olah dia sedang melihat seorang pengemis. Pang, serahkan 6 tanduk dari badak besi bertanduk dan kami bisa mengampuni nyawa kalian. Jika kalian tidak, pemuda itu tertawa dingin. Luo Feng melihat ke arah kelompok yang mengelilingi mereka. Layar di lengannya mulai menampilkan sejumlah besar angka. Mengapa kita repot-repot berbicara dengan mereka? Bunuh saja mereka. Seorang wanita muda di samping pemuda yang mengenakan seragam tempur hitam berkata dengan dingin. Pemuda itu berpikir dalam hati, si idiot ini, tidak bisakah dia melihat bahwa musuh juga memiliki 2 tahap bintang level 9. Meskipun kita bisa menang, namun jika kita benar-benar bertarung habis-habisan dan musuh mempertaruhkan segalanya, bahkan jika kita bisa membunuh mereka, kita mungkin juga akan kehilangan beberapa orang kita. Jika kita bisa mendapatkan tanduk tanpa ada yang mati, bukankah itu lebih baik? Rekanku sudah tidak sabar. Pandangan pemuda itu menyapu melewati tim Luo Feng. Lebih baik berikan jawaban sekarang. Dikepung, Luo Feng dan timnya, Tai Nanhe dan Aogu secara alami melihat tuan mereka Luo Feng. Hong, Dewa Petir juga secara alami bertukar pandang dengan Luo Feng. Tanduk badak besi bertanduk. Luo Feng membalik tangannya, sebuah tanduk muncul di tangannya, melihat ke arah pemuda di depannya. Tanduk. Kami akan memberimu 1, 6, tidak kurang 1 pun, kata pemuda itu dingin. 8 orang lainnya menatap ke arah tim Luo Feng. Mereka semua telah melihat 21 badak besi bercula satu sebelumnya minum di tepi danau, yang 16 di antaranya mati dan 10 culanya diambil oleh kelompok sebelumnya. Oleh karena itu mereka sangat yakin bahwa tim pria berambut hitam berkulit kuning ini telah mengambil 6 kula. Pang berambut hitam, wanita muda di samping berteriak, kami dari Gedung 100 Harimau, cepat serahkan culanya, kalau tidak, Gedung 100 Harimau, salah satu dari 4 organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Berasal dari Gedung 100 Harimau, itu berarti kelompok ini terlatih dengan baik, setidaknya dalam kecakapan bertarung, mereka pasti kuat. Apakah kau akan menyerahkan mereka atau tidak?
Pemuda itu juga tampak tidak sabar sekarang. Jangan buang waktumu berbicara lagi. Desak wanita itu. Luo Feng dan timnya yang dikelilingi oleh kelompok itu, merasakan tekanan yang sangat besar. Luo Feng juga bisa merasakan bahwa kelompok ini kehilangan kesabaran. Aogu, Luo Feng menggunakan pembacaan rohnya untuk berbicara. Tuan, jawab Aogu tua, saat kita bergerak, ikuti rencana yang kukatakan padamu sebelum kita memasuki dunia penguasa sektor ini. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Mengerti, jawab Aogu. Luo Feng mengamati kelompok dari gedung 100 harimau dengan dingin, menatap melewati panggung tingkat bintang 9 dengan kacamata dan akhirnya berhenti pada pasangan muda itu. Tanduk, paling banyak kami akan memberimu satu. Jika kau masih belum puas, biarkan aku memperingatkanmu, tidak akan ada jalan kembali dari tindakan tertentu. Mengancamku, pemuda itu tertawa dingin. Wanita muda itu berbalik dan bertukar pandang dengan pemuda itu. Keduanya hampir bersamaan mundur. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kecuali satu tingkat bintang 9 yang melindungi mereka berdua, 6 lainnya meledak bersamaan. Dan dalam sekejap saat mereka meledak, Aogu yang berdiri di samping Luo Feng menatap dingin, sua. Sebuah pecahan biru muncul entah dari mana, pembacaan roh Aogu tampak seperti tangan yang mencengkeramnya dengan kuat di tubuhnya, memperlihatkan sebilah pisau. Pisau ini, tampaknya memiliki sedikit warna merah. Ya, ini adalah pecahan esensi tembaga bibrida yang baru disamarkan yang ditutupi dengan lapisan logam paduan, hanya ujung tajamnya yang tidak ditutupi. Jurus ini adalah jurus pamungkas Luo Feng saat ini. Membiarkan budak pembaca roh terkuatnya Aogu menggunakan pecahan esensi tembaga bibrida, dengan ketajamannya dan kendali Aogu, bahkan level semesta pun akan terluka. Siu, bilah pisau biru itu berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah musuh level bintang 9 yang mendekat. Tuan, hati-hati, itu serangan pembaca roh. Aogu yang telah melepaskan energi rohnya sebelumnya memperingatkan, dia menggunakan setengah dari energi rohnya untuk mengendalikan saripati tembaga bibrida dan setengah lainnya untuk bertahan. Ini karena pertahanan jiwa Luo Feng, Hong dan Dewa Petir tidak dapat menahan serangan jiwa dari pembaca roh tingkat bintang 9. Aogu menangkis 3 serangan roh. Bilah pisau biru itu dengan mudah melesat melewati prajurit tingkat bintang 9 satu demi satu, dengan kecepatan dan ketajamannya yang luar biasa. Para pejuang yang tampak serius dan sangat percaya diri, pembaca roh dengan kacamata semuanya kehilangan kepala mereka, bagian atas kepala mereka terpotong dan beterbangan kemana-mana. Mereka mati satu persatu dengan mata di balik kacamata mereka dipenuhi rasa takut. Itu tidak mungkin. Pasangan yang tidak terlalu jauh yang menyaksikan pertempuran itu yang sebelumnya sangat percaya diri melihat dengan ekspresi terkejut dan mata terbelalak. Prajurit tingkat bintang 9, mereka dikalahkan bahkan tanpa perlawanan. Mereka tidak tahu seberapa mengerikan senjata roh dan tingkat ketajamannya. Ketika kapal planet Yunmo melaju, batu-batuan, bintang-bintang kecil apapun dapat langsung hancur, bahkan bintang kecil pun dapat dengan mudah teriris. Melawan serbuan planet Yunmo yang datang, ketajaman dan tusukannya sangat mengerikan. Bahkan para prajurit penguasa sektor, di bawah kapal planet Yunmo yang melaju kencang, ketajamannya dapat dengan mudah memotong mereka. Melarikan diri, pemuda itu memberi perintah kepada bawahannya di sampingnya, seorang pembaca roh tingkat bintang 9. Bawahan itu dengan cepat membawa pemuda dan wanita muda itu. Tinggalkan dia, cepat. Pemuda itu memberi perintah. Ya, dari segi posisi, wanita muda itu sedikit lebih rendah dari pemuda itu. Juga, pengawal ini jelas pembaca roh musuh jika dipercepat, dia tidak akan dapat melarikan diri dari mereka sambil membawa 2 orang. Pengawal itu membawa pemuda itu, menginjak senjata roh dan dengan cepat menjadi seberkas cahaya saat dia melarikan diri. Tunggu, aku, wajah wanita muda itu menunjukkan kekalahan, dia menoleh. Melihat cahaya biru yang telah membunuh 6 prajurit tingkat bintang 9 terbang ke arahnya. Wanita muda itu panik, matanya dipenuhi dengan kebencian yang berbisa, Chou Yu. Kepalanya meledak terbuka, Dalam sekejap mata, 6 prajurit bintang level 9 termasuk seorang pemuda elit gedung 100 harimau, semuanya terbunuh. Dan pemuda Chou Yu dan pengawalnya telah melarikan diri jauh dari pandangan. Berhenti mengejar, kata Luo Feng. Baik, Tuan. Aogu dan Tainan He berkata dengan hormat.
Luo Feng segera memasukkan kembali esensi tembaga bibrida itu ke dalam cincin penyimpanan. Jika dia benar-benar ingin mengejar mereka berdua, dia harus membiarkan Aogo pergi sendiri dan mengejar. Dan Aogo tidak bisa membawa siapapun, jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mengejar. Jika itu terjadi, dengan hanya Luo Feng dan 3 orang lainnya yang tertinggal, sangat tidak aman berada di dalam pegunungan Longsu. Selain itu, Luo Feng tidak mungkin membiarkan Aogo membawa pecahan esensi tembaga bibrida itu jauh-jauh bersamanya untuk mengejar dan membunuh 2 orang lainnya. Babata, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk membiarkan mereka melarikan diri? Luo Feng bertanya dalam hati. Tidak masalah, mereka tidak tahu tentang identitasmu atau berita tentangmu, bahkan jika mereka tahu, kamu tidak memiliki tempat tinggal tetap, bahkan jika kamu kembali ke bumi, apa yang perlu ditakutkan? Babata tidak terlalu peduli tentang itu seperti kaki telanjang yang tidak takut pada orang yang memakai sepatu. Saat ini, kamu bertelanjang kaki.